Ayat ini menceritakan pemandangan di neraka. Pada saat ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, jebleng. Baru saja masuk. Baru saja registrasi. Baru check in. Maka ahli neraka akan mengeluarkan satu pernyataan yang sangat dahsyat. Pernyataan yang harus kita dengar mumpung kita masih hidup. Kalau ada seminar mendengar pernyataan ahli neraka, 10 juta kita berani bayar, 20 juta kita berani bayar. Tapi sayang, hari ini seminar cara sukses berbisnis, wow, dia ikuti. Melihat mendengar ahli neraka belum, tidak mau dia ikuti. Mari, tidak usah bayar, gratis ya. Mendengar curhat ahli neraka. Apa kata ahli neraka? Wa qalu lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sair. Ya Allah, seandainya kami melakukan dua pekerjaan, kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Neraka Pak, tidak enak, panas, membara-bara, berdarah-darah, ya, neraka. Sering saya sampaikan pada kajian saya, ya, neraka itu makanannya aja siksa, apalagi siksaannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam salat Dhuhr di serangkaian acara pengajian. Nah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan kita di acara ini sesuatu yang akan kita ceritakan di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga kita akan sampaikan di pengadilan tersebut, ya Allah, saya hamba-Mu ya Allah telah mempraktekkan ayat-Mu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 67 ayat 43. Saya ulangi, surat 43 ayat 67, kebalik ya. Qul al-ahillau yawma idim ba'duhum li ba'din adu. Al-ahillau yawma idim li ba'din adu illal muttaqin. Al-ahillau yawma idim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah berfirman di dalam surat 43 ayat 67. Sesungguhnya sahabat karib, kawan, teman, itu di hadapan Allah akan saling memusuhi. Padahal di dunia koncoplek. Kata orang Jawa koncoplek, CS, sebantal berdua, sepiring berdua, dompetmu, dompetku ya dompetku, paham ya? Kemana-mana berdua koncoplek. Nah, apa kata Allah? Walaupun kalian akrab di dunia, nanti di hadapan Allah akan saling bermusuhan, saling melaknat, satu sama lain membela diri di hadapan Allah dan melaknat kawannya. Ya Allah, aku sesat gara-gara dia. Illal muttaqin. Illal muttaqun atau muttaqin ya? Nah, kecuali orang-orang teman-teman yang bertakwa. Nah, kecuali teman bertakwa. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, teman bertakwa itu didapatkan pasti di masjid, di majelis pengajian. Inilah teman yang bermanfaat di dunia dan juga bermanfaat di akhirat. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan perjumpaan kita ini memberikan manfaat bagi kita di hadapan pengadilan Allah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, pada kajian yang ke-12 ini saya akan menyampaikan hal-hal yang bisa membawa kita ke jalan yang lurus.
Pada kajian terdahulu kita sudah sampai pada 8 ya, hal yang bisa membawa kita ke jalan yang lurus. Sampailah kita sekarang ini pada yang ke-9. Ada berapa Ustadz? Banyak ya, banyak sekali. Yang bisa kita bahas sebagian kecil saja. Ya, mudah-mudahan sampai 10 lah di perjumpaan kita sekarang ini ya. Nah, yang ke-9 ini persoalan gampang sebenarnya, tapi amat sangat penting ya. Sengaja saya sampaikan di waktu dohor ini sambil mereview apa saja yang pernah kita dapatkan pada kajian-kajian tahun dulu ya. Apa cara supaya kita berada di jalan yang lurus? Tidak ada cara yang tepat kecuali diantaranya berpegang teguh kepada Al-Quran ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 43 ayat 43, Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Kau mau lurus, tidak ada cara lain kata Allah, berpegang teguh kepada Al-Quran. Hari ini jadi perdebatan ini. Bagaimana cara untuk sampai ke jalan yang lurus? Muncul beberapa kelompok. Satu kelompok mengatakan tak ada cara lain kecuali kita konsentrasi sedekah. Muncul kelompok sedekah. Ada lagi yang mengatakan untuk sampai ke jalan yang lurus tak ada lain kecuali berzikir. Muncullah jamaah-jamaah zikir. Ada lagi yang mengatakan tak ada cara lain kecuali bertahajud. Muncul komunitas tahajud. Ada lagi yang mengatakan kami sudah sampai kepada satu kesimpulan, untuk lurus banyak-banyak baca sholawat beratus-ratus. Muncul mafia sholawat. Allah menjawab, tidak ada cara yang tepat untuk sampai kepada jalan yang lurus kecuali fastamsik billadzi uhiya ilaik. Al-istimsak bil wahyi, berpegang teguh kepada Al-Quran. Nanti Al-Quran akan mengajarkan kepada kita bagaimana cara tahajud yang benar, bagaimana berzikir yang benar, bagaimana sedekah, bagaimana bersolawat dengan tetap menjaga kebersamaan dengan amal-amal yang lain, supaya kita tidak hulu pada satu amalan dan meninggalkan yang lain. Maka dasarnya adalah al-istimsak bil wahyi. Nah, berpegang teguh kepada Al-Quran. Nomor 1, ini dalil bahwa berpegang teguh kepada Al-Quran cara yang efektif untuk sampai ke jalan yang lurus. Mari bapak-bapak sekalian, banyak maaf ini pelajaran kelas 1, saya ulang kembali. Saya ajak Anda semuanya menuju jalan-jalan ya. Sudah tiba saatnya bagi kita untuk jalan-jalan, tapi bukan ke pantai, bukan pula ke lereng, ke puncak gunung, tapi mari kita lihat pemandangan di neraka. Allah berfirman, catat baik-baik. Walaupun ini sering saya sampaikan ya, tapi kadang banyak yang melupakan. Catat, bicarakan dengan anak dan istri. Surat 67 ayat 10. Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sair. Ayat ini menceritakan pemandangan di neraka. Pada saat ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka, jeblang, baru saja masuk, baru saja registrasi, baru check in, maka ahli neraka akan mengeluarkan satu pernyataan yang sangat dahsyat. Pernyataan yang harus kita dengar mumpung kita masih hidup. Kalau ada seminar mendengar pernyataan ahli neraka, 10 juta kita berani bayar, 20 juta kita berani bayar. Tapi sayang, hari ini seminar cara sukses berbisnis, wow, dia ikuti. Melihat mendengar ahli neraka belum, tidak mau dia ikuti. Mari tidak usah bayar, gratis ya. Mendengar curhat ahli neraka. Apa kata ahli neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sair. Ya Allah, seandainya kami melakukan 2 pekerjaan, kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Neraka Pak, tidak enak, panas, membara-bara, berdarah-darah, ya, neraka. Sering saya sampaikan pada kajian saya, ya, neraka itu makanannya aja siksa, apalagi siksaannya, ya. Makanannya yang paling enak di setiap acara itu apanya? Makanannya. Yang paling enak di neraka itu ya makanan siksa, apalagi siksaannya.
Kami masuk neraka ini karena dua sebab. Apa itu? Tidak mendengar. Saya buka tafsir, hampir semua mufassir mengatakan tidak mendengar Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran. Yang kedua, tidak memikirkan Al-Quran. Karena dia tidak lakukan dua hal itu, tidak membaca Al-Quran, masuk neraka. Seandainya kami membaca, mendengarkan dan memikirkan, kami tidak bakalan masuk neraka. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil satu kesimpulan, dua kesimpulan penting. Yang pertama, sebab utama orang masuk neraka karena menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Serius ini Pak. Yang kedua, tren kehidupan seorang muslim, hari-hari dengan Al-Quran. Hari-hari Quran. Anaknya dengan Quran, istrinya Quran, di rumahnya Quran, semuanya Quran. Tapi sayang, hari ini Al-Quran sesuatu yang paling banyak ditinggalkan. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pak, tidak ada derajat yang paling tinggi di hadapan Allah kecuali takwa. Allah menjelaskan kepada kita cara untuk sampai kepada takwa. Catat baik-baik. Ini pelajaran ulangan, saya mereview ya. Sekaligus saya ingin dicatat dengan baik sampai rumah dipelajari bersama anak dan istri. Surat Al-Baqarah 63. Apa kata Allah? Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ayat ini menjelaskan ada dua kiat untuk sampai kepada derajat takwa. Apa itu? Baca. Yang pertama, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum khudhu, berpegang teguh kepada Al-Quran. Pegang Al-Quran dengan serius. Nah. Yang kedua, baca sampai ingat. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, tidak ada kitab yang paling banyak kita baca mestinya Al-Quran. Tapi apa yang terjadi hari ini? Wallahi, apa yang disinyalir oleh Rasulullah sudah mulai nampak di zaman fitnah itu. Apa kata Rasulullah? Ya, di satu hadis Rasulullah mengatakan Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Karena semoga Allah ridha kepada Ibnu Abbas dan bapaknya Abbas. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Ya. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadin sahih hasan sahih, ya. Innal ladina laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab atau kharib. Sesungguhnya seseorang yang di dalam dadanya tidak ada Al-Quran, di dalam akalnya tidak ada Al-Quran, tidak ada yang diingat, tidak ada yang difahami, tidak ada yang dibaca, tidak ada yang dihafal, dan tidak ada yang diamalkan, seperti rumah rubuh. Mari kita lihat rumah rubuh yang sudah roboh berbulan-bulan. Coba diangkat. Isinya apa? Kecoa, kelabang, kutu busuk, tikus, bau, kotor, rapuh, hancur. Seseorang yang di dalam dadanya, jauh itu bisa diartikan dada, bisa juga dirinya, bisa juga otaknya, tidak ada Al-Quran, seperti rumah yang roboh. Hal ini terjadi. Coba lihat rumah tangga, tidak ada Al-Quran. Bapaknya tidak pernah baca Quran, ibunya sami mawon, anaknya sesuatu yang paling dijauhi oleh anaknya Al-Quran. Padahal banyak maaf ini, jangan tersinggung, bapaknya pengurus masjid, ibunya pakai kerudung, koordinator pengajian, masih menjauhkan diri. Pak, banyak maaf, saya ini dai sekaligus saya pemerhati
dakwah, pemerhati gerakan Islam. Saya kalau masuk kota paling sering masuk masjid. Di masjid itu paling sering berceramah, dan di masjid itu paling sering ketemu dengan aktivis muslim. Dari pertemuan saya dengan aktivis muslim, saya mengambil satu kesimpulan. Semangatnya oke, tapi sayang dalam urusan baca Al-Quran di bawah standar. Saya ketemu dengan pengurus masjid, selain Masjid Namira tentunya. Ya. Ustaz jangan berkata begitu, kami tersinggung. Alhamdulillah tersinggung. Karena dai yang benar itu datang menyinggung orang. Kalau mau tahu dalilnya, dai itu selalu menyinggung orang. Mari kita lihat surat 9 ayat 122. Ya. Liyun diro qaumahum idza raja'u la'allahum yahdarun. Itu dai yang benar. Kalau dia datang kepada kaumnya, membina kaumnya supaya kaumnya hadar, waspada. Lu tidak akan hadar kalau nggak tersinggung dulu, ya. Maka dai yang paling bagus selalu memberikan singgungan. Nah, nih saya mengambil satu kesimpulan, pengurus masjid, aktivis masjid, remas masjid, mereka yang tertambat hatinya di masjid, urusan baca Al-Quran di bawah standar. Padahal apa kata Allah? Tulis baik-baik. Surat 7 170. Apa kata Allah? Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqimis shalah inna la nudi'u ajral muslihin. Nih, apa kata Allah? Ayat ini berbicara tentang al-muslihun. Al-muslihun itu kalau saya artikan sekarang paling tepat aktivis muslim. Apa itu al-muslihun? Orang yang peduli untuk memperbaiki umat. Lebih bagus dari orang soleh. Kalau soleh konsentrasi pada perbaikan diri, tapi kalau muslihun memperbaiki umat. Muslihun yang pahalanya aku terima kata Allah, yang aku terima syaratnya dua. Apa itu? Yumassikuna bil kitab, berpegang teguh kepada Al-Quran. Baca. Ingat. Faham. Tadabur. Amalkan, perjuangkan. Yang kedua, wa aqimis shalah, mendirikan sholat. Nah, urusan sholat oke lah sudah, aktivis masjid. Sebelum Anda sudah ada di masjid. Tahajudnya Masya Allah. Ya. Rawatibnya oke. Sholatnya khusyuk. Tapi sayang, urusan baca Al-Quran di bawah standar. Benarlah apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat, mari kita lihat surat Al-Ankabut, ya. Surat Al-Ankabut ini surat ke-29. Nah, ayatnya ini ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaik." Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pak, di dalam ayat ini ada dua perintah sejajar. Bacalah Al-Quran, dirikan sholat. Mestinya kita memperlakukannya secara adil. Baca Quran, dirikan sholat, tapi gak adil. Urusan sholat nomor wahid dia. Tahajudnya dilakukan, sunnahnya, rawatibnya, khusyuknya, syaratnya. Tapi baca Al-Quran, banyak maaf, masih jauh. Ini survei saya, diskusi saya dengan kawan-kawan. Ya, tentu bukan survei yang terlalu mendalam, ya. Sehingga bisa menyampaikan perhitungan yang cepat, quick count, paham ya? Tidak terlalu mendalam, tetapi survei menurut saya cukup memadai. Saya ketemu aktivis muslim, urusan baca Al-Quran di bawah standar. Kalau takbir paling banter takbirnya. Monas goyang gara-gara takbirnya. Tapi urusan baca Quran di bawah standar. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, saya nasihatkan kepada diri saya juga buat antum sekalian, mau lurus Quran. Nih saya akan sampaikan satu ayat lagi. Ayat ini sering saya sampaikan. Ini kita review. Ini dohor ini ya, review. Buka surat Al-Baqarah 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Ayat ini menjelaskan, Pak, orang rukun iman itu ada berapa, Pak? Pancasila ada berapa Pancasila?
Kok lebih cepat Pancasila? Rukun iman berapa? Pancasila? Harus lebih cepat rukun iman karena itu dari Allah. Pancasila itu buatan manusia. Nih, saya akan sampaikan rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, iman yaumil akhir dan lain sebagainya. Ingat, menjadi tidak penting, menjadi tidak bermanfaat. Iman kepada Allah dan yaumil akhir. Paham ya? Kalau dia tidak beriman kepada Al-Quran, iman kepada Al-Quran penting. Menjadi sesat dia walaupun dia beriman kepada Allah, iman yaumil akhir, tapi tidak beriman kepada Al-Quran, sesat. Buktinya apa? Syiah itu beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir. Nih, ada satu jamaah besar, markas besarnya di Kuningan, namanya Ahmadiyah. Saya lihat masjidnya canggih, sholatnya Masya Allah. Ditanya beriman pada yaumil akhir, iman. Tapi saya tanya, kau beriman kepada Al-Quran? Lah, kami punya Quran sendiri. Ya, punya Quran sendiri. Tidak beriman. Apa kata ulama? Kafir. Beriman kepada Al-Quran persoalan yang penting. Kita semua alhamdulillah sudah beriman kepada Al-Quran. Tapi ingat, ayat ini menjelaskan ciri orang yang beriman kepada Al-Quran punya sikap. Apa sikapnya? Haqqa tilawati, membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, mempelajari Al-Quran dengan sebenar-benar, mengajarkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Nih Pak, saya akan cerita. Mungkin pernah saya ceritakan di sini beberapa tahun yang lalu. Ini kejadian di salah satu negara Arab. Kejadian apa ini? Musabaqah li hifdzil Quran. Musabaqah menghafal Al-Quran. Bapak tahu juaranya? Anak umur 10 tahun hafal 30 juz. Masya Allah, suaranya bagus. Dan dia tahu artinya. Yang membuat para heran, ternyata yang juara 1 hafal Quran umur 10 tahun bukan orang Saudi. Bukan anggota warga negara Arab, bukan dari Pakistan, bukan pula dari Malaysia, dan bukan dari Indonesia, bukan dari Balikpapan. Dari mana? Subhanallah, dari Rusia, Uni Soviet. Dipanggil sama saya, ditanya, siapa yang ngajarin kau ngaji? Apa kata anak tersebut? Bapakku. Loh, di mana belajar? Apakah di negara Arab? Di negaraku. Ini kejadian 15 tahun yang lalu. Kita tahu betul tahun-tahun itu Soviet sangat kejam terhadap kaum muslimin. Buktinya invasi ke Afghanistan, invasi ke banyak negara. Dan kalau orang mengajarkan Al-Quran dengan serius, urusannya besar di hadapan pemerintah Soviet. Terus yang lebih mengherankan, saya bertanya kepada anak tersebut, yang ngajarin bapakmu siapa? Sehingga bapakmu bisa memahami Al-Quran. Apa kata anak tersebut? Kakekku. Ajib. Loh, waktu kakeknya muda dan bapaknya masih kecil, itu Soviet kejam sekali. Ada orang belajar Al-Quran, del. Apa kata anak tersebut? Anak ini cerdas sekali. Apa katanya? Syekh, tahukah Anda bagaimana kakekku ngajarin bapakku? Bagaimana? Waktu bapakku kecil diajak jalan keluar kota. Setelah sampai di satu tempat, ditutup matanya. Kemudian berjalan jauh, masuk ke satu goa. Baru dibuka matanya, di situ kita belajar Al-Quran. Bapak tahu mushafnya apa? Kata anak tersebut. Bukan ini, pahatan Al-Quran. Loh, kenapa ditutup mata bapakmu? Kakekku khawatir nanti kalau bapakku sudah besar berjihad, ditawan oleh tentara Rusia, ditanya tentang goa ini, bapakku akan membuka. Ini rahasia karena ini goa satu-satunya untuk mempelajari Al-Quran. Coba lihat. Kenapa bisa muncul bapak seperti itu, kakek seperti itu, dan akhirnya bisa mendidik anak dengan serius, taruhannya nyawa? Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang yang beriman kepada Al-Quran cirinya membaca Al-Quran dengan sebenar bacaan, mengajarkannya dengan sebenar pengajaran, mengamalkannya dengan sebenar pengamalan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, sekali lagi, mau lurus mulai sekarang pegang Al-Quran. Nah, Ustaz, bagaimana caranya? Pak, saya ingin menyampaikan kepada Anda, ini kabar rahasia yang banyak kaum muslimin tidak faham. Apa itu? Ternyata program orang kafir. Apa programnya yang paling utama? Biar Allah yang menjawab.
buka surat 31 ayat 6. Suratul Luqman. Apa programnya? Apa kata pertamanya apa itu? Kata kuncinya apa? Kalau sudah banyak lupa begini itu harus pulang ke Surabaya. Kata kuncinya apa? Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilluka an sabilillahi bighairi ilm. Banyak di antara manusia dengan menggunakan lahwal hadis untuk menyesatkan kau dari jalan yang lurus. Apa itu lahwal hadis? Lahwal hadis ini menurut penjelasan beberapa ulama, musik, internet, urutannya musik, film, baru kemudian bioskop, video, ya, makin canggih internet, baru kemudian Facebook, WA. Ya. Untuk apa? Menyesatkan kau dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini sebagian mufassir mengatakan Al-Quran. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, itu semua diciptakan oleh orang kafir supaya kita nggak baca Quran. Internet, HP, Facebook, musik, bioskop, untuk apa? Pokoknya ya apa caranya supaya dia tidak baca Al-Quran. Kalau toh baca sedikit sekali. Kalau toh baca tidak paham. Bagaimana kita sibukkan telinganya dengan alat-alat ini, musik dan lain sebagainya. Kita sibukkan telinganya. Padahal kesibukan telinga kita harusnya bukan itu. Mari kita lihat firman Allah. Saya tambah ayat-ayat lagi dah Bapak. Makanya Bapak-bapak sekalian, kalau kajian dicatat. Banyak ayat sayang. Kalau nggak dicatat lewas, hilang. Ya, nih satu ayat yang sangat dahsyat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 18. Apa kata Allah? Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Tahukah Anda siapa orang yang mendapat petunjuk? Apa cirinya, Pak? Tidak ada kenikmatan yang paling besar kecuali petunjuk Allah. Walaupun kita orang miskin, tapi mendapat petunjuk Allah, kita pada dasarnya orang paling bahagia dunia akhirat. Tapi sebaliknya, walaupun dia kaya, tidak mendapat petunjuk Allah, musibah dunia akhirat. Nah, apa ciri orang yang mendapat petunjuk Allah? Ada dua. Yang pertama, yastami'unal qaul, selalu mendengar al-qaul. Al-qaul itu saya lihat perkataan yang bermanfaat. Yang paling utama Al-Quran. Selalu mendengar al-qaul. Yang kedua, fayattabi'una ahsana, mengamalkan yang terbaik daripada al-qaul tersebut. Dia pilih yang terbaik, dia amalkan. Pak, telinga kita hari ini sensitif. Ya, orang makan kerupuk di Afrika kedengaran kriuk kriuk kriuk, paku di Amerika jatuh kerincing kedengaran. Dengan apa? Alat yang namanya Android. Gara-gara itu justru al-qaul tidak terdengar. Disibukkan kita dengan suara, suara di dunia yang tidak penting, sehingga kita melupakan al-qaul. Padahal ciri orang yang mendapat hidayah Allah sensitif terhadap ayat. Ada ayat, masuk. Makanya kata para sahabat, Ibnu Abbas kalau salah mengatakan, kalau kalian baca Al-Quran ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, diam, konsentrasi, dengarkan. Itu ada komando dari komandan kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Sensitif kalau baca Al-Quran. Des menangis, des sedih, des tersenyum, sensitif. Tapi ingat, itu semua sudah sulit dilakukan. Kenapa? Ya itulah Android. Loh Ustaz, berarti kita tidak boleh pakai Android. Siapa bilang? Saya punya Android. Ya. Malah saya admin. Boleh kalau digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak mampu, tinggalkan. Karena itu seperti senjata. Kalau digunakan, dipegang oleh maling untuk mencuri. Dipegang oleh tukang masak untuk masak. Ya, dipegang oleh dokter bisa untuk operasi. Jadi begitu. Ya, jadi kita mengambil satu kesimpulan dari ayat tadi, surat 31 ayat 6, program utama orang kafir dilalaikan kita supaya tidak baca Al-Quran. Kan sering saya sampaikan,
Jangan lugu loh Pak. Jangan husnudon terhadap orang kafir. Harus suudon. Nih, kenapa main bola, pertandingan bola di stadion masuknya sebelum asar, pulangnya isya? Kenapa? Sudah jadi begitu? Enggak, disengaja oleh mereka supaya apa? Kita nggak baca Quran dan tidak sholat. Disengaja supaya apa? Menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Kenapa? Kalau zaman TV dulu ya, sekarang kan sudah nggak lagi. Film-film yang disukai oleh anak-anak kita adzan maghrib, pas adzan maghrib, supaya anak kita nggak sholat, nggak baca Quran. Baca Quran yang paling bagus itu kata ulama. Dan membuat anak cerdas bainal maghrib wal isya dan ba'da sholatil fajar, setelah sholat subuh. Kenapa acara-acara sinetron yang disukai oleh istri-istri, wanita-wanita ba'da duhur? Supaya sholatnya terlambat dan dia tidak mengkaji Al-Quran. Nah, jangan lugu. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, ternyata setan juga program utamanya menjauhkan kita dari Al-Quran. Nih bisa dibaca di rumah nanti. Surat 7 ayat 16. Ya, sudah saya sampaikan kajian ini, ya. Bunyinya qala fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan bersumpah, "Ya Allah, dengan sebab kau sesatkan aku, maka saksikanlah hari ini aku akan buat pos dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus." Saya buka tafsir jalan yang lurus, di situ di antara mufassir mengartikan baca Quran supaya tidak baca Quran. Maka iman fitnah rahimakumullah, jadi ngeri sekarang ini di zaman fitnah. Maka sekali lagi saya nasihatkan kepada diri saya, Quran, kemana-mana Quran. Ya. Quran. Jangan bangga anakmu juara nyanyi. Jangan bangga anakmu juara di sekolahnya. Jangan bangga dia menang olimpiade matematika tapi jauh dari Al-Quran. Jangan. Tapi berbanggalah, bersyukurlah kepada Allah, menangis kalau anakmu betul-betul baca Al-Quran dengan khusyuk. Inilah yang disebut oleh Allah di dalam ayatnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan istriku dan anakku qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Senang mata memandang, dingin hati memandang. Kenapa? Karena dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajinya khusyuk, salatnya khusyuk. Kalau anak seperti itu, Masya Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke. Ustaz, pokoknya hari ini aku mau kembali kepada Al-Quran. Caranya bagaimana? Saya akan sampaikan 3 cara. 5 menit lagi masih oke? 3 cara. Yang pertama, buka surat 81 ayat 16 sampai 19 ya. Yang pertama nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, surat 81 ini juz amma ya. Anak-anak kita semuanya hafal ayat ini. Surat 81 ayat 16 sampai 19. Fa aina tadhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Menurut ayat ini 2 cara supaya kita dekat dengan Al-Quran. Yang pertama, jangan meanaktirikan Quran. Jangan menomorduakan Al-Quran. Kita selalu menomorduakan Al-Quran. Lagi baca Al-Quran, WA bunyi, tik tik tik, ditinggalkan Al-Quran. Tidak terasa 1 jam. Waktu baca Al-Quran, Assalamualaikum, ada kawan, ditinggalkan Al-Quran. Ketemu kawan 2 jam, ngobrol ngalor tidur, ditinggal. Selalu Al-Quran menjadi sesuatu yang dikorbankan. Ya, iya apa enggak? Enggak apa iya? Enggak apa enggak? Nah, selalu dikorbankan. Ada apa-apa, Al-Quran dikorbankan. Menganaktirikan Al-Quran. Fa'aina tadhabun, kata Allah, kau itu mau kemana? Bro, minta, oh ya Allah, masukkan Al-Quran ke dadaku ya Allah.
Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Dan selanjutnya, Allahumma rzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ini doa, tapi sayang hari ini jadi lagu. Saya mencermati doa ini, Masya Allah, lengkap. Barang siapa yang mendoakan ini dengan serius, doanya lengkap. Syarat doa itu kata Ibnu Qayyim harus paham apa yang kau katakan, jadi tahu artinya. Yang kedua konsentrasi, khusyuk. Jangan Rabbana hablana, pikirannya kemana-mana. Khusyuk dan tahu artinya. Dahsyat artinya. Kalau dikabulkan, mudah. Dia akan menjadi muslim dengan Al-Quran, ahlaknya Al-Quran, pribadinya Al-Quran, seperti para sahabat. Ya, dua cara. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagai pembanding saja. Ya. Ustadz, sebenarnya bagaimana sih yang diinginkan oleh Allah sikap kita terhadap Al-Quran? Saya sampaikan, tapi rodo abot titik, abot-abotan tidak apa-apa ya. Oke, buka surat 3 114. Sebenarnya ayat itu gandeng 113 114, tapi kita bahas satu ayat saja. Apa kata Allah? Laisus sawa min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-lail. Apa kata Allah? Ayat ini menceritakan ciri generasi atau kaum atau sekelompok orang yang lurus. Qaimah itu lurus. Walaupun di beberapa terjemahan diartikan adil, yang tepat lurus. Cirinya apa? Ada 7. Saya tidak akan bahas semuanya 7 itu dari 113 114. Cuman saya bahas yang nomor 1, yang paling penting. Apa itu? Yatluna ayatillahi ana al-lail. Baca Quran sepanjang malam. Saya buka terjemahan, saya buka Kamus Arab Indonesia, sepanjang malam itu saatun tawilatun fil lail, dalam masa yang panjang di malam hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam baca Quran, tadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Sehingga orang-orang dulu itu kalau malam hari dikasih makanan keras dihancurkan sama dia supaya ditelan masuk cepat. Kenapa? Supaya tidak mengganggu baca Quran. Beda dengan orang sekarang malah makan kacang. Makan kacang itu tidak akan berhenti kecuali 2, kacangnya habis atau giginya sakit. Nih ini mungkin pernah sering saya ceritakan di YouTube. Saya ulang kembali. Pertemuan antara Imam Syafi'i dengan, saya lupa, kalau enggak Imam Malik, kalau enggak salah Imam Malik atau mungkin Imam Ahmad bin Hambal, lupa saya. Imam Syafi'i lebih muda. Imam Syafi'i berkunjung ke rumah gurunya tersebut, lupa saya. Faktor usia, ya. Kalau tidak Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Sang tuan rumah, ulama besar ini manggil anaknya, sini kau. Besok akan datang seorang pemuda istimewa. Saya minta kau amatin dia karena dia nginep di sini sehari. Pasti kau akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Siap, kata anaknya. Maka tinggallah Imam Syafi'i 1 hari di rumah tersebut. Waktu mau pulang dipanggil anaknya, gimana tamu kita istimewa? Kata anaknya, biasa pak, orang istimewa, ndak istimewa. Loh, kenapa kau ngomong begitu? Saya melihat ada 3 tanda dia ndak istimewa, sama dengan orang lain. Apa itu? Si pertama, mangannya akeh, makannya banyak, nambah terus. Yang kedua, ndak tahajud. Yang ketiga, sholat subuh ora wudu. Sholat subuhnya nggak wudu. Kata bapaknya, ndak, saya nggak yakin. Mari kita tanya. Ditanya Imam Syafi'i, betul kau di sini makan banyak? Nah, betul. Nambah. Kenapa? Wallahi, kata Imam Syafi'i, terlalu sulit buat aku mencari orang yang soleh seperti kau. Sulit dicari di tempat yang lain. Dan orang soleh makanannya penuh berkah. Berhubung aku ada di rumahmu, aku makan makananmu dengan lahap. Karena makanan di sini bisa menyembuhkan hatiku, sakit hatiku,
bisa menyehatkan hatiku, menyehatkan akalku, dan menyehatkan fisikku. Sulit aku mendapatkan makanan seperti ini di tempat orang lain. Waktu saya ngisi begini di Jakarta, satu orang angkat tangan, Ustadz, berarti makan di rumah ikhwan banyak ya? Nah, itu tambahan. Yang kedua, kenapa kau sholat subuh gak wudhu? Apa kata Imam Syafi'i? Kenapa aku harus wudhu? Wudhu isyaku belum batal. Subhanallah. Oke, kau tadi malam gak tahajud? Naam, betul. Loh, bagaimana aku akan tahajud? Waktu aku masuk ke kamar untuk tidur, aku buka Al-Quran. Begitu nikmatnya aku baca Al-Quran, tidak terasa adzan subuh. Dan Masya Allah, kata Imam Syafi'i, di rumah ini penuh berkah. Semalam aku tidur dengan Al-Quran yang aku hafal. Dan hadis yang aku pelajari, yang aku hafal, aku menyelesaikan 70 urusan kaum muslimin semalam. Ihwanafiddin rahimakumullah. Ustaz, seperti itu bermuamalah dengan Al-Quran? Naam. Berarti kita ini bagaimana? Jauh. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak bisa menyamai, ya mengikuti. Ya, naam. Jangan kemudian, oh tidak bisa kami tinggalkan. Tidak, mengikuti. Belajar untuk sampai ke situ. Memang godanya besar. Nih saya pernah sampaikan, ada satu saya di Saudi Arabia, lupa lagi namanya. Ditanya oleh muridnya, bagaimana sahabat itu berinteraksi dengan Al-Quran? Sambil tersenyum dia menjawab, seperti kalian berinteraksi dengan HP di zaman sekarang. Kemana-mana bawa kemana. Seperti kita sekarang, kemana-mana HP. Ada anak istrinya buka HP. Ketemu istrinya, la kalam wala sapa wala senyum, walakin HP. Ketemu anaknya, begitu mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Cuman sayang, yang mestinya Al-Quran digantikan oleh alat yang dibuat oleh orang kafir untuk menjauhkan kita dengan Al-Quran. Apa itu? HP. Musik. Ada lagi konten atau item yang paling jelek di dalam HP tersebut. Apa namanya? Game. Dan banyak game itu merusak anak-anak. Ada satu anak di Balang gara-gara main game mati. Dehidrasi. Ya. Maka ya fillah rahimakumullah, saya dicurhati suami istri ya di Jakarta, aktivis muslim. Istrinya mengatakan, Ustaz, dia telepon saya, Ustaz. Suami saya sudah 3 bulan ini berubah, Ustaz. Dan kemarin saya ya di HP-nya ada the other woman. Ya? The other woman dengan mana? Apa sebabnya? Sejak 3 bulan ini Facebookan, Ustaz. Gara-gara Facebookan akhirnya dia pacaran dan melakukan maksiat. Itu di Jakarta. Di Cirebon saya ditelepon oleh seorang suami aktivis muslim. Curhat sama saya, Ustaz, istri saya ini berubah, Ustaz. Apa yang terjadi? Aku lihat di HP-nya ada the other man. Kenapa? Sejak dia mainan HP. Dan satu lagi, Ustaz, sejak dia bisnis online dan selalu ketemu customer pria, akhirnya minta cerai dan sekarang sudah saya ceraikan. Dan dia nikah dengan customernya tersebut. Hati-hati. Maka Ikhwan fillah rahimakumullah, ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, untuk lurus bil Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.